Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun pernikahan penuh cinta, namun tanpa kehadiran buah hati, Devi dihadapkan pada vonis kejam mertuanya, mandul. Dikhianati oleh suami yang ia cintai dan dicampakkan demi terah keluarga, Devi bangkit dari luka untuk menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Agus, yang meninggalkannya, terjerat dalam penyesalan ketika imperium keluarganya runtuh dan hidupnya hancur. Akankah cinta sejati menemukan jalannya kembali? Atau apakah takdir telah menulis akhir yang berbeda untuk mereka? Di sebuah mansion megah di pinggiran Jakarta, cahaya lampu kristal memantul di dinding-dinding marmer, menciptakan suasana mewah yang kontras dengan kegelisahan di hati Devi. 6 tahun telah berlalu sejak ia dan Agus mengikat janji suci ijab kabul di masjid dengan penuh harapan. Pernikahan mereka, yang diawali dengan cinta yang begitu murni, kini terasa seperti kapal yang perlahan kehilangan arah di tengah badai. Kekosongan yang menghantui mereka bukanlah soal cinta, melainkan ketidakhadiran buah hati yang mereka idam-idamkan. Devi, dengan gaun sutra sederhana yang tetap anggun, duduk di tepi sofa kulit di ruang tamu yang luas. Matanya menatap kosong ke arah vas bunga antik di sudut ruangan, hadiah pernikahan dari ibu mertuanya, Ibu Suryani. Vas itu, seperti hidupnya, indah di luar namun kosong di dalam. Agus, suaminya, duduk di sebelahnya, tangannya meremas-remas kertas laporan medis yang baru saja mereka terima dari dokter spesialis ternama di Jakarta. Kamu subur, Devi. Tidak ada masalah. Begitu juga dengan Agus, kata dokter itu dengan nada profesional namun tak mampu menyembunyikan kebingungan. Mereka sudah menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan, dari klinik lokal hingga rumah sakit internasional di Singapura. Tes darah, USG, hingga konsultasi dengan dokter-dokter terbaik, semuanya memberikan hasil yang sama. Tidak ada yang salah secara medis. Namun, 6 tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan, dan tekanan dari keluarga besar Sudarno semakin tak tertahankan. Malam itu, suasana di ruang makan mansion terasa mencekam. Meja makan panjang dari kayu jati, yang biasanya dipenuhi tawa dan cerita, kini menjadi panggung bagi drama keluarga. Ibu Suryani, mertua Devi yang dikenal keras dan berwibawa, duduk di ujung meja dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan, kecewa. Rambutnya yang disanggul rapi dan gaun sutra mahal, tak mampu menutupi ketajaman matanya saat menatap Devi. Devi, suaranya dingin, memotong keheningan, sudah 6 tahun. 6 tahun tanpa keturunan. Apa gunanya pernikahan kalau kamu tidak bisa memberikan penerus untuk keluarga Sudarno? Kalimat itu terasa seperti pisau yang menikam hati Devi. Ia menunduk, tangannya mencengkeram serbet di pangkuannya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Agus, yang selalu menjadi pelindung Devi, langsung bereaksi. Bu, tolong. Kami masih berusaha. Dokter bilang tidak ada masalah dengan kami. Sabun organik Sudarno masih berjaya di pasar, bukankah itu cukup untuk saat ini? Suaranya penuh semangat, namun ada getar ketidakpastian di dalamnya. Ia tahu, usaha keluarga yang dibangun ayahnya, Pak Yoga Sudarno, memang masih kokoh, tetapi tekanan untuk memiliki penerus bukan hanya soal bisnis, it's about legacy. Pak Yoga, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun berwibawa, seperti seorang patriark yang tahu bobot setiap kata yang diucapkannya. Agus, ini bukan cuma soal cinta. Ini soal tanggung jawab. Keluarga Sudarno telah berdiri selama 3 generasi. Usaha sabun organik ini bukan hanya bisnis, tapi simbol kejayaan kita. Tanpa penerus, apa artinya semua ini? Matanya menatap Agus dengan penuh harap, namun ada nada ultimatum yang tersirat. Devi merasa dunia di sekitarnya menyusut. Ia ingin berbicara, membela diri, tapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunduk, menatap piring makan malam yang bahkan belum disentuh. Di dalam hatinya, ia bertanya, apa salahku, Tuhan? Mengapa aku harus menanggung ini? Setiap malam, setelah semua orang tertidur, Devi akan duduk di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang berkilau, berdoa agar keajaiban datang. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit ikut menangis bersamanya. Devi berdiri di depan cermin kamar, memandang wajahnya yang pucat. Gaun malamnya terasa asing, seperti kostum yang dipaksakan pada dirinya. Di belakangnya, Agus masuk dengan langkah pelan. Ia memeluk Devi dari belakang, mencoba memberikan kekuatan. Devi, aku tidak akan menyerah pada kita. Aku janji, bisiknya, suaranya penuh keyakinan yang ia sendiri ragukan. Namun, di lubuk hati Agus, ia tahu tekanan keluarga tidak akan reda. Ibu Suryani bukan tipe yang mudah menyerah. Wanita itu telah merancang masa depan keluarga Sudarno dengan cermat, dan Devi,
dalam pandangannya, adalah kegagalan yang harus diperbaiki. Beberapa hari sebelumnya, Ibu Suryani mulai menyebut nama Yunita, seorang wanita muda dari keluarga kaya yang dikenal karena kecantikan dan ambisinya. Yunita adalah putri sahabatku. Ia cerdas, cantik, dan pasti bisa memberikan keturunan, kata Ibu Suryani suatu sore, sambil menunjukkan foto Yunita yang tersenyum manis di ponselnya. Agus menolak keras. Bu, aku mencintai Devi. Aku tidak akan mengkhianatinya, katanya dengan nada tegas. Namun, Ibu Suryani hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa waktu akan memaksa Agus menyerah. Devi, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu ruang kerja, merasa hatinya hancur. Ia tahu, perjuangannya untuk mempertahankan pernikahan ini semakin sia-sia. Setiap malam, ia bermimpi tentang anak-anak yang berlarian di halaman rumah, memanggilnya, Mama, namun mimpi itu selalu buyar saat ia terbangun. Di sudut kamar, Devi membuka laci kecil di meja riasnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah gelang bayi kecil yang ia beli bertahun-tahun lalu, penuh harapan. Gelang itu kini berdebu, simbol dari mimpi yang tak kunjung terwujud. Ia memegang gelang itu erat-erat, air matanya jatuh membasahi tangannya. Jika aku bukan wanita yang sempurna untukmu, Agus, apa yang bisa kulakukan? Gumamnya pelan. Di luar, petir menyambar, menerangi langit Jakarta yang kelam. Devi tahu, badai dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia masih mencintai Agus dengan sepenuh hati, namun bayang-bayang keputusan sulit mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan tekanan keluarga? Atau akankah Devi harus rela melepaskan segalanya demi kebahagiaan orang-orang yang ia cintai? Hari-hari setelah konfrontasi di ruang makan terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh bagi Devi. Menshaft megah keluarga Sudarno, yang dulu penuh kehangatan, kini terasa seperti labirin dingin yang menyudutkannya. Setiap sudut rumah, dari lukisan keluarga di dinding hingga aroma sabun organik yang menguar dari ruang produksi kecil di belakang rumah, mengingatkannya pada harapan yang perlahan memudar. Tekanan dari Ibu Suryani, mertua Devi yang berwibawa dan tak kenal kompromi, semakin tak tertahankan. Wanita itu, dengan gaun sutra dan perhiasan yang selalu sempurna, seolah telah memutuskan nasib Devi tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri. Setiap pagi, Devi bangun dengan hati yang semakin berat. Ia masih mencoba mempertahankan senyum di depan Agus, suaminya, yang kini sering terlihat murung. Agus, pria yang dulu penuh tawa dan selalu memeluknya erat di saat-saat sulit, kini sering termenung di beranda, menatap taman yang mulai layu karena musim kemarau. Devi, aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita, katanya suatu malam, suaranya penuh tekad. Namun, Devi bisa melihat keraguan di matanya, bayang-bayang konflik batin yang tak pernah ia ucapkan. Ibu Suryani, bagai seorang jenderal yang merancang strategi perang, tidak membuang waktu. Ia mulai mengatur pertemuan antara Agus dan Yunita, seorang wanita muda dari keluarga kaya yang dikenal karena kecantikan dan ambisinya. Yunita adalah putri sahabat lama Ibu Suryani, seorang sosialita yang selalu tampil memukau dengan gaun desainer dan senyum yang seolah dirancang untuk memikat. Yunita adalah wanita yang sempurna untuk melanjutkan Tras Sudarno, kata Ibu Suryani suatu sore di ruang kerja, sambil menunjukkan foto Yunita yang tersenyum manis di ponselnya. Dalam foto itu, Yunita mengenakan gaun merah menyala, rambutnya tergerai sempurna, dan matanya penuh percaya diri. Agus menolak keras. Bu, aku mencintai Devi. Aku tidak akan mengkhianatinya hanya karena tekanan ini. Suaranya menggema di ruangan, namun Ibu Suryani hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa waktu akan mematahkan perlawanannya. Agus, ini bukan soal cinta. Ini soal kelangsungan keluarga kita. Usaha sabun organik ini, warisan 3 generasi, butuh penerus. Jika Devi tidak bisa memberikannya, kamu harus bertindak sebagai anak sulung yang bertanggung jawab, katanya dengan nada yang lembut namun penuh tekanan. Devi, yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu ruang kerja, merasa jantungnya seperti dihantam palu. Ia bersandar di dinding, tangannya menutup mulut untuk menahan isak. Setiap kata Ibu Suryani terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia tahu, meskipun Agus masih mencintainya, tekanan keluarga ini terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, ia duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Devi tersenyum lebar dengan gaun putih sederhana, sementara Agus memandangnya penuh cinta. Apakah semua ini akan berakhir? Bisiknya pada dirinya sendiri, air mata mengalir di pipinya. Hari-hari berikutnya, Ibu Suryani semakin gencar. Ia mengundang Yunita untuk makan malam keluarga, sebuah acara yang seolah sengaja dirancang untuk mempermalukan Devi. Yunita tiba dengan pesona yang memukau,
mengenakan gaun hijau zamrud yang berkilau di bawah lampu kristal. Ia berbicara dengan penuh percaya diri tentang rencana bisnis dan visi masa depan, membuat Ibu Suryani tersenyum lebar. "Lihat, Agus, Yunita tahu bagaimana menjaga nama baik keluarga," katanya, sengaja melirik Devi yang duduk diam di ujung meja. Devi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba tetap tenang, menyapa Yunita dengan sopan, namun setiap senyum yang ia paksa terasa seperti luka baru. Agus, yang duduk di sampingnya, meremas tangannya di bawah meja, berusaha memberi kekuatan. Namun, Devi tahu, cinta mereka sedang diuji oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka berdua. Malam itu, setelah Yunita pulang, Devi dan Agus bertengkar untuk pertama kalinya. "Devi, aku tidak ingin Yunita. Aku cuma ingin kamu," kata Agus, suaranya penuh frustrasi. Namun, Devi, yang sudah lelah dengan tekanan, membalas dengan nada pelan namun penuh luka. "Agus, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku juga tahu, kamu tidak akan bisa melawan ibumu selamanya. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu." Kata-kata itu membuat Agus terdiam. Ia ingin membantah, tapi ia tahu ada kebenaran dalam ucapan Devi. Tekanan dari keluarganya, terutama Ibu Suryani, seperti rantai yang semakin mengikatnya. Beberapa hari kemudian, Devi membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia duduk di kamarnya, menatap gelang bayi kecil yang tersimpan di laci meja riasnya. Gelang itu, yang ia beli bertahun-tahun lalu dengan penuh harapan, kini hanya menjadi pengingat akan mimpi yang tak kunjung terwujud. Dengan tangan gemetar, ia menulis surat untuk Agus. "Aku tahu kau terpaksa, Gus. Aku rela melepaskanmu demi kebahagiaanmu dan keluargamu. Tapi ketahuilah, aku akan selalu mencintaimu," tulisnya, setiap kata terasa seperti mengiris hatinya sendiri. Pagi harinya, Devi menyerahkan surat cerai yang telah ditandatanganinya. Di depan gerbang Mensyahn yang megah, ia menatap Agus untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu, Gus," katanya dengan suara bergetar, matanya penuh air mata yang ia tahan. Agus hanya bisa mematung. Tangannya mencengkeram surat itu seolah ingin merobeknya. Namun ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Devi melangkah keluar dari stasiun kereta kecil di sebuah kota di Jawa Tengah, membawa koper sederhana yang berisi sisa-sisa hidupnya. Jakarta, dengan segala kemewahan dan luka yang ditinggalkannya, kini hanya menjadi kenangan yang samar. Angin sejuk menyapa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Ia menarik napas dalam, mencoba mengusir bayang-bayang Agus dan Mensyahn megah keluarga Sudarno dari pikirannya. Ini adalah awal baru, gumamnya pada diri sendiri, meski hatinya masih terasa perih seperti luka yang baru dibuka. Devi menyewa sebuah kamar kecil di pinggir kota. Sebuah ruangan sederhana dengan dinding kayu dan atap genting yang kadang bocor saat hujan. Ia mulai bekerja sebagai penjahit, menggunakan keterampilan yang dulu hanya ia anggap hobi. Mesin jahit tua yang ia beli dari pasar loak menjadi teman setianya, menjahit gaun, kebaya, dan pakaian sederhana untuk warga desa. Setiap jahitan adalah pelarian dari masa lalu, setiap benang adalah harapan untuk menyambung hidupnya yang patah. Pagi-pagi, Devi berjalan ke pasar desa untuk membeli bahan kain. Di sana, ia sering melihat Dananjaya, seorang duda berusia 30-an yang menjalankan toko kelontong kecil di sudut pasar. Dananjaya selalu tersenyum ramah, matanya yang hangat seolah bisa melihat luka yang Devi sembunyikan di balik senyumnya. "Pagi, Mbak Devi. Kain baru lagi?" sapanya suatu hari, sambil membantu mengangkut gulungan kain ke sepeda tua Devi. Devi tersenyum kecil, pertama kalinya dalam waktu lama ia merasa ringan. "Iya, Mas Danan. Pesanan lagi banyak, untungnya." Suaranya lembut, namun ada nada kelegaan di dalamnya. Dananjaya, dengan kaos sederhana dan topi caping yang sedikit miring, selalu punya cara untuk membuatnya merasa diperhatikan tanpa merasa dihakimi. Hari-hari berlalu, dan pertemuan kecil di pasar menjadi rutinitas yang dinanti Devi. Dananjaya sering membawakan segelas teh hangat atau sepiring pisang goreng, kecil namun penuh makna. "Dari mana kamu belajar menjahit begitu rapi, Devi?" tanyanya suatu sore, saat mereka duduk di bangku kayu di depan toko kelontongnya, ditemani angin sepau-sepau. Devi menatap kain di tangannya, jari-jarinya berhenti sejenak. "Dari hidup yang mengajarkanku menyambung kembali apa yang patah," jawabnya pelan, matanya memandang ke kejauhan. Dananjaya tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk, seolah memahami bahwa ada cerita yang belum siap Devi bagikan. Cinta mereka tumbuh perlahan, seperti bunga melati yang mekar di pagi hari. Dananjaya, yang pernah kehilangan istrinya karena sakit bertahun-tahun lalu, tahu bagaimana rasanya membawa luka.
Ia tidak pernah memaksa Devi menceritakan masa lalunya, namun selalu ada di sisinya, membantu membawa kain, memperbaiki mesin jahit yang rewel, atau sekadar menemani Devi menikmati senja di tepi sawah. 1 tahun setelah kepindahannya, Dananjaya mengajak Devi ke sebuah bukit kecil di pinggir kota. Di bawah pohon beringin yang rindang, ia memegang tangan Devi dengan lembut. Devi, aku tahu kamu punya cerita yang berat. Tapi aku ingin jadi bagian dari cerita barumu. Maukah kamu menjalani hidup bersamaku? Katanya, suaranya penuh ketulusan. Devi menatap mata Dananjaya, melihat kehangatan yang dulu pernah ia temukan di mata Agus, namun kali ini terasa lebih nyata, lebih sederhana. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Iya, Mas Danan, bisiknya, tersenyum di antara air mata. Mereka menikah dalam upacara sederhana di halaman rumah kepala desa, dikelilingi tetangga dan anak-anak yang berlarian dengan tawa. Devi mengenakan kebaya putih yang ia jahit sendiri, sementara Dananjaya tampak gagah dengan beskap sederhana. Tidak ada kemewahan seperti pernikahannya dengan Agus, tapi hati Devi penuh dengan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lama setelah pernikahan, Devi mendapat kabar yang mengubah hidupnya. Ia hamil. Ketika dokter di puskesmas desa mengonfirmasi kehamilannya, Devi menangis dalam pelukan Dananjaya. Kita akan punya anak, Mas, katanya, suaranya bergetar karena bahagia. 9 bulan kemudian, Devi melahirkan anak kembar, Bima dan Bunga, 2 malaikat kecil yang membawa tawa dan kehidupan ke rumah sederhana mereka. Setiap malam, Devi duduk di beranda, menggendong Bima dan Bunga sambil menatap bintang-bintang. Dananjaya sering bergabung, membawa secangkir kopi dan cerita-cerita kecil tentang hari itu. Rumah kecil mereka, meski sederhana, penuh dengan kehangatan yang tak pernah Devi temukan di mensyah megah keluarga Sudarno. Namun, di balik kebahagiaan itu, Devi kadang teringat Agus. Ia tidak lagi membenci mantan suaminya, hanya merasa iba. Ia berdoa dalam hati, berharap Agus menemukan kebahagiaannya sendiri, meski luka masa lalu masih meninggalkan bekas samar di hatinya. Di Jakarta, langit kelabu seolah mencerminkan nasib keluarga Sudarno yang kian meredup. Mensyah megah yang dulu menjadi simbol kejayaan kini terasa seperti museum yang menyimpan kenangan-kenangan pahit. Agus, yang kini telah menikah dengan Yunita, duduk di ruang kerjanya yang mulai berdebu, menatap laporan keuangan perusahaan sabun organik Sudarno dengan wajah pucat. Grafik-grafik yang dulu menanjak kini merosot tajam, mencerminkan krisis yang tak bisa lagi disembunyikan. Persaingan pasar yang ketat, ditambah dengan mismanajemen yang tak kunjung diperbaiki, telah menggerogoti imperium yang dibangun 3 generasi itu. Yunita, yang awalnya tampak seperti istri idaman dengan kecantikan dan pesonanya, kini menjadi sumber frustrasi baru bagi Agus. Ia sering terlihat sibuk dengan tas-tas desainer dan perhiasan baru, menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perusahaan. Malam itu, di ruang makan yang kini jarang digunakan, Yunita duduk dengan gaun merah menyala, sibuk menggulir ponselnya. Agus, aku mau ke Paris minggu depan. Ada pameran mode yang tidak boleh aku lewatkan, katanya tanpa menoleh, nada suaranya seolah semua baik-baik saja. Agus, yang sudah lelah dengan sikap istrinya, membentak, Yunita, perusahaan sedang krisis. Kita tidak punya uang untuk liburan mewah. Kita harus hemat. Suaranya menggema di ruangan yang sepi, namun Yunita hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Hemat? Aku bukan istri penutup botol. Agus, kalau kamu tidak bisa menafkahiku seperti yang aku harapkan, untuk apa aku bertahan di sini? Balas Yunita, nada suaranya penuh kemarahan. Ia bangkit dari kursi, melempar serbet ke meja, dan berjalan keluar, meninggalkan Agus dalam keheningan yang menusuk. Pertengkaran seperti itu bukan yang pertama. Yunita, yang dulu dianggap Ibu Suryani sebagai harapan baru untuk keluarga Sudarno, ternyata jauh dari sempurna. Lebih buruk lagi, setelah 2 tahun pernikahan, Yunita tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Agus, yang pernah terpaksa meninggalkan Devi demi menuruti keinginan keluarganya, kini mulai mempertanyakan keputusannya. Ia sering termenung di beranda, menatap taman yang kini dipenuhi rumput liar, mengingat Devi yang selalu sabar dan penuh cinta. Di sisi lain, Ibu Suryani, yang dulu begitu yakin dengan pilihannya untuk memisahkan Agus dan Devi, mulai merasakan beban keputusannya. Kesehatan wanita itu memburuk akibat stres, dan ia sering terlihat duduk di kamarnya, menatap foto-foto keluarga dengan mata kosong. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya suatu malam, tangannya memegang foto pernikahan Agus dan Devi yang tersimpan di laci rahasianya. Namun, ia terlalu bangga untuk mengakui kesalahannya, bahkan ketika perusahaan keluarga mulai ambruk.
Krisis mencapai puncaknya ketika Ban mengirimkan surat peringatan terakhir. Usaha sabun organik Sudarno, yang dulu mendominasi pasar dengan produk-produk alami yang laris manis, kini tak mampu bersaing dengan merek-merek baru yang lebih inovatif. Gudang-gudang penuh dengan stok yang tak terjual, dan karyawan mulai resign satu persatu. Agus, yang berusaha mati-matian menyelamatkan warisan keluarganya, sering begadang di kantor, mencari investor atau strategi baru, namun semua sia-sia. Suatu pagi, kabar pahit itu tiba. Pengadilan menyatakan perusahaan Sudarno Pilot. Mensyah megah yang menjadi kebanggaan keluarga disita bank, dan Agus terpaksa pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Ibu Suryani, yang kesehatannya semakin menurun, harus dirawat di rumah sakit karena serangan jantungan ringan. Agus, yang kini kehilangan segalanya, merasa seperti seorang kapten yang gagal menyelamatkan kapalnya dari badai. Yunita, yang tidak tahan dengan kehidupan yang kini jauh dari glamor, akhirnya mengajukan cerai. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Agus. Aku bukan Devi yang mau susah bersamamu, katanya dengan nada penuh penghinaan sebelum meninggalkan apartemen dengan koper penuh pakaian desainer. Agus hanya diam, tak punya tenaga untuk membantah. Kata-kata Yunita tentang Devi seperti pisau yang mengiris hatinya, mengingatkannya pada wanita yang dulu ia sia-siakan. Untuk bertahan hidup, Agus mulai menjual sisa-sisa barang dagangan perusahaan di pasar-pasar kecil. Ia, yang dulu mengenakan setelan jas mahal dan mengendarai mobil mewah, kini berjalan dengan pakaian sederhana, membawa kardus berisi sabun organik yang dulu menjadi kebanggaan keluarganya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia sering termenung, memikirkan bagaimana hidupnya berubah drastis. Bayang-bayang Devi selalu muncul di benaknya, senyumnya yang lembut, kesabarannya, dan cinta yang tulus yang ia tolak demi menuruti keluarganya. Malam-malam di apartemen kecilnya terasa dingin dan sepi. Agus duduk di sofa tua, memandang foto lama yang ia temukan di antara barang-barangnya, foto pernikahan dengan Devi, di mana mereka tersenyum penuh harapan. Aku salah, Devi, gumamnya, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, semua yang ia miliki telah hilang karena keputusannya sendiri. Pasar tradisional di pinggiran Jakarta ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Bau ikan segar bercampur dengan aroma rempah dan teriakan penjajah sayuran menciptakan suasana yang hidup. Namun bagi Agus, semua itu hanya latar belakang dari kehampaan yang kini mengisi hidupnya. Dengan kemeja lusuh dan topi tua yang menutupi wajahnya yang pucat, Agus berdiri di sudut pasar, di depan meja sederhana yang dipenuhi sabun organik sisa-sisa warisan keluarga Sudarno. Sabun-sabun itu, yang dulu dijual dengan harga premium di toko-toko mewah, kini ditawarkan dengan harga murah, namun tetap sulit laku. Agus menatap tumpukan sabun dengan mata kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Menshap megah, mobil mewah, dan kehidupan glamor yang dulu ia jalani kini hanya kenangan. Perusahaan keluarga Sudarno telah bangkrut, rumah mereka disita, dan ibunya, Ibu Suryani, masih terbaring lemah di rumah sakit setelah serangan jantungan. Yunita, istrinya, telah pergi setelah mengajukan cerai, meninggalkannya dengan luka baru dan penyesalan yang semakin dalam. Namun, di antara semua kegagalan itu, yang paling menghantui Agus adalah bayang-bayang Devi, wanita yang ia tinggalkan demi menuruti keinginan keluarganya. Sabun organik, murah. Dibuat dari bahan alami, teriak Agus setengah hati, berusaha menarik perhatian pembeli. Namun, suaranya tenggelam di antara keramaian pasar. Ia menghela napas, menyeka keringat di dahinya, dan duduk di bangku plastik yang reot. Di tangannya, ia memegang sabun kecil dengan kemasan sederhana, aroma lavender yang lembut mengingatkannya pada malam-malam ketika Devi duduk di sampingnya, membantu mengemas produk-produk itu dengan penuh cinta. Tiba-tiba, di tengah keramaian, Agus menangkap sosok yang begitu familiar. Di kejauhan, di antara kerumunan pembeli, ia melihat Devi. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna biru muda, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di sampingnya, dua anak kecil berlarian dengan ceria, seorang bocah laki-laki dan perempuan, keduanya mengenakan pakaian sederhana namun bersih. Bocah laki-laki itu menarik tangan Devi, sambil menunjuk ke arah penjual balon. Di belakang mereka, seorang pria dengan senyum hangat membawa keranjang belanja penuh sayuran dan buah-buahan. Itu Dananjaya, suami baru Devi. Jantung Agus seperti berhenti. Ia merasa dunia di sekitarnya melambat, suara pasar memudar, dan hanya ada Devi di pandangannya. Ia ingin berlari, memeluknya, meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan, namun kakinya terasa seperti tertancap di tanah. Dengan langkah ragu, ia akhirnya mendekati mereka, tangannya gemetar memegang sabun yang masih ia genggam. Devi, panggilnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara kereta sayuran yang lewat.
Devi menoleh, matanya melebar sesaat karena terkejut, namun segera digantikan oleh ekspresi tenang. Agus, apa kabar? Tanyanya dengan nada lembut, seolah tidak ada luka yang pernah mereka bagi. Agus menunduk, tak sanggup menatap mata Devi yang penuh kedamaian. Aku baik. Dustanya, meski pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang lelah berkata sebaliknya. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Devi, aku salah. Aku menyia-nyiakanmu. Maafkan aku, katanya, suaranya parau, penuh penyesalan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Devi menatapnya dengan mata penuh pengertian, namun ada jarak di antara mereka yang tak bisa lagi dijembatani. Agus, hidup ini tentang pilihan. Aku sudah menemukan kebahagiaanku bersama Dananjaya dan anak-anakku, katanya, melirik ke arah Bima dan Bunga yang kini bermain dengan balon berwarna merah. Semoga kamu juga menemukan jalanmu. Kata-kata Devi terasa seperti angin sejuk yang membawa kelegaan sekaligus luka. Agus ingin berkata lebih banyak, ingin menceritakan betapa hidupnya telah hancur, betapa ia menyesali keputusannya meninggalkan Devi, namun ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Bima dan Bunga berlari mendekati Devi, memanggil, "Mama, ayo pulang. Papa bilang kita mau makan bakso." Suara mereka penuh tawa, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan kehampaan di hati Agus. Dananjaya, yang selama ini diam, melangkah mendekati Devi dan meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Ia mengangguk sopan ke arah Agus, tanpa sedikit pun kebencian, hanya ketenangan seorang pria yang tahu ia telah memberikan kebahagiaan sejati bagi wanita yang dicintainya. "Ayo, Devi, anak-anak sudah lapar," katanya dengan senyum hangat. Devi tersenyum pada anak-anaknya, lalu menatap Agus sekali lagi. "Jaga dirimu, Agus," katanya sebelum berbalik, menggandeng Bima dan Bunga, dan berjalan bersama Dananjaya menuju ujung pasar. Agus hanya bisa memandang mereka dari kejauhan, siluet keluarga kecil itu perlahan menghilang di antara kerumunan. Angin membawa aroma sabun organik yang masih tersisa di tangannya, mengingatkannya pada masa lalu yang kini tak bisa ia gapai lagi. Langit senja di kota kecil Jawa Tengah memerah, menciptakan lukisan alam yang hangat di atas sawah-sawah yang bergoyang diterpa angin. Devi berjalan di jalan setapak menuju rumah sederhananya, menggandeng Bima dan Bunga yang berlarian dengan tawa ceria. Dananjaya berjalan di sampingnya, membawa keranjang berisi sayuran segar dari pasar. Rumah kecil mereka, dengan dinding kayu dan atap genting, terlihat sederhana namun penuh kehangatan. Lampu minyak di beranda menyala lembut, menyambut keluarga kecil itu dengan janji malam yang damai. Devi menatap anak-anaknya, lalu melirik Dananjaya, hatinya penuh syukur atas kehidupan baru yang telah ia temukan. Di dalam rumah, aroma masakan Devi, sayur lodeh dan ikan goreng, mengisi udara. Bima dan Bunga duduk di meja kecil, berebut menceritakan petualangan mereka di pasar. "Mama, tadi aku hampir dapat balon besar, tapi Bunga bilang yang kecil lebih lucu," cerita Bima, sambil menunjuk adiknya yang cemberut. Devi tertawa, mengelus kepala keduanya. Dananjaya, yang baru saja masuk setelah mencuci tangan, ikut tertawa. "Kalau kalian berdua akur, Papa belikan 2 balon besok, ya?" katanya, membuat anak-anak itu bersorak. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Devi dan Dananjaya duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat. Bintang-bintang berkelip di langit, dan suara jangkrik mengiringi keheningan. "Devi, kamu bahagia, kan?" tanya Dananjaya tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh perhatian. Devi memandang suaminya, matanya mencerminkan ketenangan. "Lebih dari yang pernah aku bayangkan, Mas," jawabnya, tangannya meraih tangan Dananjaya. Pertemuan dengan Agus di pasar tadi siang masih terngiang, namun itu hanya bayang-bayang samar yang tak lagi memiliki kuasa atas hatinya. Sementara itu, di Jakarta, Agus berdiri sendirian di balkon apartemen kecilnya yang sempit. Cahaya neon dari lampu jalanan menyelinap melalui jendela yang retak, menerangi wajahnya yang penuh penyesalan. Di tangannya, ia memegang foto lama pernikahannya dengan Devi, satu-satunya benda yang ia selamatkan dari kejatuhan keluarga Sudarno. Pertemuan singkat dengan Devi di pasar tadi, seperti pukulan terakhir yang menghancurkan tembok pertahanannya. Ia melihat kebahagiaan di wajah Devi, tawa anak-anaknya, dan kehangatan keluarga kecil yang tak pernah ia berikan padanya. "Devi, aku benar-benar kehilanganmu," gumamnya, air mata mengalir di pipinya. Ia menatap langit malam, mencari jawaban atas kekosongan yang kini mengisi hidupnya. Perusahaan Sudarno telah runtuh. Ibunya masih terbaring lemah di rumah sakit, dan Yunita telah pergi, meninggalkannya dengan luka yang lebih dalam. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada secercah tekad kecil yang mulai tumbuh. Agus tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia masih punya waktu untuk memperbaiki masa depan. Di rumah sakit, Ibu Suryani terbangun dari tidurnya yang lemah.
Ia memandang foto keluarga di meja samping ranjangnya, termasuk foto Devi yang tersenyum di hari pernikahan. Untuk pertama kalinya, wanita keras itu merasa penyesalan menyesakkan dadanya. Aku salah menilaimu, Devi, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Ia tahu, keputusannya memisahkan Agus dan Devi adalah awal dari kehancuran keluarganya.